Salam damai sejahtera bagi kita semua. Bertemu kembali dalam garis besar pelajaran sekolah Sabat. Kita tiba pada pelajaran yang kelima dengan judul Pendamaian Horizontal, Salib, dan Gereja. Saya akan membawakan pelajaran sekolah Sabat dalam 3 bagian untuk mempermudah kita memahami apa yang sedang ingin disampaikan oleh penulis pelajaran sekolah Sabat. Bagian pertama adalah keadaan sebelum salib, kemudian bagian yang kedua adalah Kristus dan salib, dan bagian yang ketiga adalah keadaan setelah salib. Pada bagian yang pertama, dalam Efesus pasal 2 ayat 11 sampai 12, Paulus menyampaikan keadaan para pembaca suratnya, yaitu secara khusus jemaat Efesus, tetapi juga menjadi bagian kita saat ini, tentang masa lalu mereka. Paulus katakan mereka hidup tanpa Kristus. Mereka tidak termasuk kewargaan Israel. Dengan demikian mereka bukan menjadi bagian dari bangsa pilihan Tuhan. Mereka tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan Tuhan. Mereka terpisah dari Israel dan keselamatan yang ditawarkan kepada Israel tidak menjadi bagian orang-orang di Efesus. Bukan hanya itu, mereka juga pernah tanpa harapan dan tanpa Allah di dunia ini. Mereka terjebak dalam perseteruan besar dengan orang-orang Yahudi. Bahkan mereka dicemooh sebagai kelompok orang-orang yang tak bersunat. Mereka juga disebut sebagai orang yang jauh, bahkan dianggap tidak mendapat bagian keselamatan yang Tuhan karuniakan. Dalam situasi seperti ini, jemaat atau orang-orang di Efesus tidak dapat berbuat apa-apa dengan keadaan mereka. Inilah yang Paulus tampilkan untuk mereka ketahui. Akan tetapi ada bagian yang kedua, yaitu Kristus dan salib. Dalam Efesus pasal 2 ayat 13 dikatakan, akan tetapi ada Kristus. Apa peran Kristus? Oh, perannya adalah mendamaikan kedua belah pihak. Yang dianggap bertikai antara orang Yahudi dan non-Yahudi sekarang diperdamaikan oleh Kristus. Mendekatkan mereka yang dianggap tadinya jauh dari keselamatan atau bahkan tidak menjadi bagian dari rencana keselamatan, sekarang didekatkan dengan keselamatan itu. Penghalang dirubuhkan. Ternyata Paulus mengangkat cerita bahwa di bait suci itu ada tembok yang dibangun, ada penghalang agar orang-orang non-Yahudi tidak mendapat akses untuk masuk dalam bait suci. Tetapi katakan sekarang itu sudah dirubuhkan penghalang itu. Dan kematian Yesus atau Kristus juga membawa pengharapan. Mempersatukan yang tadinya bertikai, sekarang dipersatukan. Dan perseteruan dilenyapkan oleh Kristus. Berdasarkan Efesus pasal 2 ayat 13 dan 14 ini, seharusnya di antara umat-umat Tuhan tidak lagi ada perpecahan, tidak lagi ada pertikaian, karena Kristus sudah mendamaikan kita semua. Dengan cara bagaimana? Ia membawa kedamaian ke dalam dunia ini dengan kematiannya di kayu salib. Inilah yang Paulus tampilkan dalam kitab Efesus pasal 2 ayat 11 sampai 22 yang menjadi poin pelajaran kita untuk minggu ini. Kemudian bagian yang ketiga, keadaan setelah salib. Kalau tadinya orang-orang Efesus dianggap tidak mendapat bagian dalam rencana keselamatan, mereka berseteru dengan orang-orang Yahudi. Mereka tidak dapat mengakses Tuhan karena mereka bukan umat pilihan. Sekarang setelah salib, setiap orang sudah menjadi bagian dari kawan sewarga. Satu kelompok orang-orang kudus. Ini yang ditampilkan dalam Efesus pasal 2 ayat 19 sampai 22. Semua orang dianggap sebagai anggota keluarga Allah. Bukan hanya itu. Semua dianggap sebagai bait Allah yang kudus. Jika dahulu orang-orang Yahudi merasa hanya mereka yang punya akses untuk masuk ke dalam bait suci, bertemu dengan Tuhan, dan menyampaikan permohonan pengampunan dosa terhadap Tuhan. Tapi sekarang, melalui kematian Yesus Kristus, kita semua menjadi bait kudus Allah. Semua memiliki akses untuk datang kepada Tuhan. Memohon apa yang mau dimohonkannya kepada Tuhan. Kita semua punya akses ke sana karena Kristus sudah mendamaikan kita. Kita semua juga menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh.
Kita semua adalah bagian keluarga Allah dan dipersatukan sebagai sebuah gereja yang dipanggil dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Sebagaimana salib terbentuk dari dua garis, yaitu vertikal dan juga horizontal, maka artinya kematian Yesus di kayu salib juga menjadi pendamaian antara manusia dengan Allah, yaitu secara vertikal. Ini yang dibahas dalam Efesus pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Dan juga kematian Yesus di kayu salib menjadi pendamaian manusia dengan manusia, yaitu secara horizontal. Inilah yang dibahas dalam Efesus pasal 2 ayat 11 sampai 22. Inilah garis besar pelajaran sekolah sahabat kita. Semoga dengan menyaksikan video ini akan menambah apa yang sudah Anda ketahui dan membantu Anda dalam mempelajari sekolah sahabat secara lengkap, sehingga berkat Tuhan menjadi bagian kita semua. Terima kasih, Tuhan memberkati.